Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap akan mempresentasikan mengenai career choice, stage, and development. Oke, ini nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nurulita Hanif dengan NIM 076. Yang kedua, Salsabila Ginantika, NIM 098. Yang ketiga ada Baik Santi, NIM 110. Yang keempat Nabila Ahmad, NIM 334. Dan yang terakhir ada saya, Netrania Keluarga Habibah, dengan NIM 484. Oke, dalam presentasi ini ada dua materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada individual model of career choice, dan yang kedua ada individual model of career stage and development. Oke, silakan untuk teman saya. Oke, jadi yang pertama kita bakalan bahas tentang career choice. Nah, career choice atau pemilihan pekerjaan ini biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal itu berarti dari dirinya sendiri, bisa jadi dari bakat minatnya, kemampuan, pokoknya dari hal yang dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu dari luar, misalnya dari orang tua. Cara mendidik orang tua atau mungkin tuntutan orang tua itu bisa mempengaruhi tentang pemilihan karir seseorang. Lalu lingkungan, di mana tempat dia dibesarkan, pekerjaan apa yang banyak di sana, atau mungkin pekerjaan apa yang diperlukan di sana, atau mungkin bagaimana lingkungan pekerjaan yang ada di sana itu juga dapat mempengaruhi tentang pemilihan karir seseorang. Terus yang selanjutnya ada role model. Jadi misalnya ketika orang mengidolakan artis nih, nah kemungkinan mereka juga akan memilih pekerjaan yang mengarah ke sana, mungkin menjadi artis atau mungkin orang yang di belakang layar seperti itu. Next. Nah, untuk teori career choice sendiri sebenarnya ada banyak dan kelompok kami memilih dari Holland. Jadi kalau dari Holland itu ada 6 tipe kepribadian, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Teori menurut Holland ini, dalam memilih karir, orang akan lebih memilih pekerjaan di mana mereka dapat berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Jadi ketika orang dengan tipe realistik, mereka akan cenderung memilih bersama dengan orang yang realistik juga. Nah, ketika orang dengan tipe kepribadian yang sama disatukan, itu mereka akan cenderung untuk lebih cepat tektokan, lebih cepat untuk berdiskusi, dan lebih nyambung. Jadinya mereka dapat mengembangkan dan juga bisa menyampaikan ide-ide itu lebih mudah. Terus juga menurut Holland itu ada 6 tipe lingkungan pekerjaan atau work environment. Yaitu sebenarnya sama, ada 6 juga, ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, menurut Holland juga orang akan cenderung memilih environment di mana dia bisa menggunakan skill dan juga ability mereka ketika bekerja. Jadi mereka akan memilih lingkungan pekerjaan yang mirip dengan tipe kepribadian mereka. Misalnya, orang dengan tipe artistik, mereka akan mencari work environment yang juga artistik, sehingga mereka bisa mengembangkan skill mereka, menyampaikan skill mereka seperti itu. Dan juga menurut Holland itu, orang yang memilih lingkungan pekerjaan yang sama seperti mereka, itu lebih mungkin untuk berhasil dan merasa puas. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari tipe kepribadiannya Holland ini. Yang pertama ada realistik. Nah, apa sih
minat bidang pekerjaan dari orang-orang realistik ini. Nah, di sini juga sudah dituliskan. Mereka itu suka bekerja dengan tangan, mereka suka membuat, merakit, bekerjanya itu yang langsung fisik gitu. Mereka suka bekerja di luar ruangan juga. Nah, untuk contoh pekerjaannya itu ada petani, terus ada montir, ada tukang listrik, penjaga taman, dan juga olahragawan, yang memang pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan ini relevan dengan bidang minat yang sudah disebutkan tadi. Mereka bekerjanya itu fisik gitu. Terus yang kedua ada investigatif. Untuk bidang pekerjaan atau bidang minat orang dengan tipe investigatif itu mereka suka untuk menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, mengajukan pertanyaan, dan juga memecahkan masalah. Jadi mereka tuh suka menginvestigasi, suka mencari tahu gitu. Nah, untuk contoh pekerjaannya, di sini ada peneliti, terus pekerja medis, ahli kimia, ilmuwan kelautan, teknisi kehutanan, dan lain-lain. Di mana di sini mereka memang dituntut untuk berpikir analitis, terus logis, terus juga menghitung, merancang, merumuskan sesuatu, seperti itu. Next. Kemudian ada bidang minat artistik. Apa sih bidang minat artistik itu? Bidang minat artistik adalah orang yang suka menggunakan kata-kata, seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi, melakukan atau mengekspresikan diri, membuat dan merancang sesuatu. Nah, contoh pekerjaannya di sini ada artis, ilustrator, fotografer, penulis tanda tangan, komposer, dan lain-lain. Kemudian untuk bidang minat sosial adalah mereka yang suka bekerja dengan orang untuk mengajar, melatih, dan menginformasikan, membantu, mengobati, menyembuhkan, dan melayani, menyapa, peduli terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan orang lain. Contohnya, ada contoh pekerjaannya ada guru, perawat, asisten perawat, konselor, petugas polisi, pekerja sosial, dan lain-lain. Next. Kemudian ada enterprising. Enterprising adalah mereka yang suka bertemu dengan orang, memimpin, berbicara, dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain untuk bekerja dalam berbisnis. Contohnya ada contoh pekerjaannya ada penjual, pengacara, politikus, akuntan, pemilik bisnis, eksekutif, manajer, dan lain-lain. Kemudian ada konvensional. Konvensional adalah mereka yang suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan perorganisasian dan keakuratan. Mereka mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka, terus merencanakan pekerjaan dan acara. Contoh pekerjaannya ada sekretaris, resepsionis, pekerja kantoran, pustakawan, petugas bank, dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari career stage and development. Yang dalam career stage and development ini yang pertama ada classic development stage. Definisinya yaitu kombinasi dan urutan peran yang dimainkan oleh seseorang selama seumur hidup. Teori classic development ini dicetuskan oleh Donald Super. Nah, dalam classic development stage ini terdapat 5 development stage. Yang pertama ada growth. Nah, untuk growth ini sekitar usia 4 hingga 13 tahun. Yang merupakan tahap kehidupan pertama, periode ketika anak-anak mengembangkan kapasitas, sikap, minat, mensosialisasikan kebutuhan mereka, dan membentuk pemahaman umum tentang dunia. Kemudian yang kedua ada exploratory. Exploratory ini sekitar usia 14 sampai 24 tahun. Ini merupakan periode ketika individu berusaha memahami diri sendiri dan menemukan tempatnya di dunia kerja. Yang ketiga ada establishment.
yaitu sekitar usia 25 sampai 44 tahun. Ini merupakan periode ketika individu setelah memperoleh posisi yang sesuai di bidang pekerjaan yang dipilih, kemudian berusaha untuk mengamankan posisi awal dan mengejar peluang untuk kemajuan lebih lanjut. Yang keempat ada maintenance, sekitar usia 45 sampai 65 tahun. Ini merupakan periode penyesuaian yang mencakup tugas pengembangan karir bertahan. Kemudian mereka ini semakin berinovasi. Kemudian yang kelima ada disengagement atau decline. Ini sekitar usia di atas 65 tahun yang merupakan tahap akhir, yaitu masa transisi keluar dari angkatan kerja. Pada tahap ini, individu menghadapi tugas perkembangan perlambatan, perencanaan pensiun, dan kehidupan pensiun. Kemudian, Classic Development Stage ini berfokus pada pria berkulit putih, kelas menengah, pendidikan, dan menempuh pendidikan tinggi. Oke, sedikit tambahan buat klasik development teori tadi. Jadi klasik itu udah nggak dipakai lagi sekarang karena kurang relevan ya dengan kehidupan sekarang, di mana teori itu awalnya fokusnya untuk pria berkulit putih di kelas menengah, terus berpendidikan, juga menempuh perguruan tinggi. Tapi walaupun begitu, walaupun nggak menggunakan stage perkembangan dari Donald Super ini, bukan berarti teori tersebut tuh hilang begitu aja. Perubahan ilmu, terus lingkungan, cara pandang, globalisasi, dan teknologi menuntut manusia untuk kemudian bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Lalu muncullah tahap-tahapan perkembangan yang baru, yaitu modern development stages, yang dikembangkan dan diperbarui dari teori-teori sebelumnya. Jadi, definisinya yang pertama itu dari Petrovesa dan Splat, pengembangan karir adalah proses berkelanjutan yang terjadi selama rentang kehidupan dan mencangkup pengalaman di rumah, sekolah, dan komunitas. Terus untuk definisi kedua, pengembangan karir adalah hubungan antara faktor ekonomi, sosiologis, psikologis, pendidikan, fisik, dan peluang dalam membentuk karir seseorang dari Reardon, Lenz, Sanhose, dan Peterson. Untuk definisi yang ketiga dari Gisbert dan Moore, pengembangan karir adalah pengembangan diri selama rentang hidup melalui integrasi aturan, pengaturan, dan peristiwa pribadi. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karir adalah proses di mana organisasi memberikan lingkungan yang mendukung untuk memberi masukan yang digunakan oleh karyawan atau oleh para pekerja untuk kemudian mengembangkan kompetensi mereka seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai untuk mewujudkan potensi penuhnya sesuai dengan misi dan tujuan organisasi. Next. Jadi terdapat 6 tahapan-tahapan dari pengembangan modern yang kemudian yang dikembangkan dari teori Donald Super tadi. Yang pertama itu ada assessment, yakni individu melakukan asesmen, penilaian, dan konsultasi dengan konselor karir atau pelatih karir. Tahap ini ditandai dengan ketidaksadaran di mana individu tidak lagi yakin apa value atau nilai, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Individu juga di sini mulai seakan merasa ingin tahu lebih banyak tentang dirinya dan menyadarkan diri untuk mengenali diri mereka lebih dalam lagi. Untuk tahap kedua, yakni investigation, individu meneliti dunia kerja dengan melakukan wawancara informasi dengan orang-orang di bidang pilihan tertentu. Misalnya nih, tanya ke bagian HRD, gimana sih cara kerja di sini? Nah, gitu tuh. Terus tahap-tahap ini tuh ditandai dengan perasaan bingung, di mana individu tidak yakin dengan pilihan karir apa yang tersedia untuk mereka. Individu mungkin merasa sedikit kewalahan ya dengan semua pekerjaan dan peluang yang ada saat mereka mau mulai proses untuk mencari kerja di dunia kerja modern ini. Untuk tahap ketiga, persiapan. Tahap ini tuh ditandai dengan
individu itu udah mulai memperoleh pengetahuan dan pengalaman, juga udah mulai menetapkan tujuan dan mengadopsi pola pikir yang berorientasi pada keberhasilan. Individu di sini juga akan merasa yakin bahwa mereka telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk kelima, stage-nya itu ada penyimpanan atau retention ya. Pada tahap ini, individu akan merasa nyaman di bidang karir mereka karena telah mengetahui bagaimana segala sesuatunya bekerja di bagian industri atau kantor gitu, ditunjukkan dengan memberikan keterampilan layanan terbaik dan membangun jaringan profesional. Jadi di sini individu sudah mulai memberikan apa yang mereka punya full gitu secara keseluruhan, juga mereka itu mencari networking ya ke orang-orang lain untuk memperluas lagi jaringan network mereka. Untuk yang keenam, ada transition atau perubahan. Di sini individu mulai belajar untuk mengubah arah karir karena munculnya perasaan-perasaan tidak nyaman karena individu tidak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, atau apakah dengan karir tersebut mereka akan bahagia. Jadi mereka akan melakukan perubahan untuk mengganti karir mereka sebelumnya ke karir mereka yang baru. Next. Untuk tujuan, jadi yang pertama itu tahapan karir itu penting ya untuk membantu membedakan capaian sepanjang kehidupan profesional individu. Terus untuk yang kedua itu beberapa tahap menuntut ambisi dan mendorong pertumbuhan individu. Juga sementara yang ketiga itu juga dari tujuan itu, individu itu juga bisa ditawar dari stage-stage tersebut, individu dapat tawaran untuk menjaga kestabilitasan dan mendorong untuk istirahat dalam karir mereka gitu. Jadi nggak selalu selamanya ambis gitu. Tentu aja ada istirahat-istirahatnya, juga tentu aja karirnya mereka itu juga stabil. Terus untuk yang keempat itu sebagai kerangka untuk evaluasi masa depan untuk karir seorang sehingga membantu individu dalam merencanakan masa depan yang lebih cerah lagi gitu. Next. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam pengembangan karir itu sendiri. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pengembangan karir itu sendiri. Nah, yang pertama ada hubungan pegawai dan juga organisasinya. Nah, hubungan antara pegawai dan organisasi haruslah saling memberikan dampak yang positif atau dapat dikatakan saling menguntungkan satu sama lain, sehingga jika pegawai memberikan kinerja terbaiknya pada suatu organisasi, maka organisasi tersebut juga pasti akan berkembang. Nah, sebaliknya, organisasi ini harus memberikan feedback juga kepada si karyawan atau pada pegawai tersebut berupa bonus, penghargaan, ataupun hal-hal lainnya sebagai bentuk timbal balik pada karyawan. Hal tersebut tentu akan mendorong terjadinya pengembangan karir. Nah, selanjutnya adalah personalitas karyawan. Nah, dari sisi organisasinya sendiri mampu melihat personalitas karyawan secara baik, misal ada yang ambisius atau ada yang apatis, itu sangat berguna untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan si karyawan ini sebaiknya mendapatkan porsi kerja seperti apa, sehingga semuanya dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, hal tersebut tentunya akan membuat si karyawan atau pegawai ini yang ada dalam organisasi juga mampu mengembangkan karirnya secara positif, karena sudah diberikan porsinya sesuai dengan kemampuan dan personalitinya. Nah, yang ketiga adalah politicking dalam organisasi. Nah, hal ini hal yang termasuk menghambat di dalam proses pengembangan karir itu sendiri, seperti nepotisme, korupsi, adanya hubungan antar teman yang terlalu dekat, misalnya dalam pemerintahan saja, misalnya dalam pegawai negeri itu tidak boleh ada hubungan dalam satu kantor, semisal suami istri, tidak diperbolehkan di dalam satu kantor, karena hal-hal tersebut akan nantinya menimbulkan bias di dalam organisasi tersebut atau sebuah instansi, sehingga hal-hal seperti ini harus dihindari agar bisa terjadi proses pengembangan karir
sesuai. Nah, selanjutnya adalah sistem penghargaan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kinerja yang positif atau yang baik dari karyawannya harus diberikan feedback atau timbal balik oleh instansi atau organisasi, sehingga si karyawan ini sendiri atau individu ini sendiri semangat untuk terus mengevaluasi dirinya, mengembangkan dirinya, dan juga terjadilah pengembangan karir itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jumlah karyawan. Nah, semakin besar organisasi, semakin banyak jumlah karyawannya, tentu persaingan yang ada di dalam organisasi tersebut pasti akan semakin besar, dan juga untuk proses manajemennya sendiri pasti akan sangat kompleks. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kultur dari organisasi itu sendiri. Nah, kultur atau budaya di dalam sebuah organisasi itu atau sebuah instansi pasti berbeda-beda. Nah, ini juga yang mampu mempengaruhi dalam pengembangan karir individu itu sendiri. Jika memang semisal budaya atau kultur di organisasi atau instansinya ini positif, misal kerjanya harus sesuai deadline, terus juga harus bekerja sama dengan baik, kemudian dan sebagainya, itu akan mendorong pengembangan karir mereka juga semakin baik. Begitu juga sebaliknya, jika organisasi ini budayanya kurang baik atau misal ada yang terlalu otoriter, pasti itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana si individu ini dalam pengembangan karirnya. Next. Nah, ada beberapa unsur-unsur dalam pengembangan karir ini. Nah, Plivo dalam Supardi juga mengungkapkan bahwa ada program pengembangan karir ini dirancang dengan tepat jika menyangkut 3 unsur utama. Yang pertama itu membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karir internal mereka sendiri. Jadi program pengembangan karir yang dibuat harus bisa membantu karyawan itu sendiri seperti tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi karyawan ini juga bisa terpenuhi kebutuhan mereka dalam hal karir. Dan yang kedua, mengembangkan dan menyiarkan kesempatan-kesempatan karir yang tersedia dalam organisasi tersebut. Jadi dalam program pengembangan karir itu sendiri harus diberikan atau disiarkan kesempatan-kesempatan apa saja nih yang bisa diraih oleh para individu yang ada dalam organisasi sehingga mereka dapat mengembangkan karirnya. Nah, yang ketiga yaitu menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dan juga kemampuan-kemampuan karyawan dengan kesempatan-kesempatan karir. Nah, tentunya karena kita juga sudah misal mengetahui bagaimana personality, bagaimana kinerja dari karyawan atau individu tersebut, kita juga mampu memberikan rekomendasi yang sesuai kepada individu tersebut. Semisal kita tahu si A ini adalah orang yang seperti apa, oh dia sepertinya cocok untuk kesempatan ini, kita tawarkan kepada dia kesempatan karir ini sehingga dia juga bisa mendapatkan pengembangan karirnya. Next. Yang terakhir yaitu ada prinsip dalam bagaimana panduan pengembangan karir itu sendiri. Nah, ada 5 prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai panduan pengembangan karir. Yang pertama, kemampuan manajerial. Di sini berarti kemampuan ini meliputi bagaimana kemampuan dan juga kapasitas dalam memikul tanggung jawab, mempengaruhi dan juga mengendalikan orang lain, serta mampu memecahkan masalah dan juga tipikal yang analitis. Nah, yang kedua yaitu kemampuan fungsional teknis. Yang dimaksud itu adalah personil yang mampu mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, pekerjaan fungsionalnya, dan juga menganggap bahwa pekerjaan administratif tidak cocok baginya. Jadi dia tahu bagaimana pekerjaan yang sesuai atau tidak dengan dirinya. Nah, yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan dalam pengembangan karir adalah didasarkan kepada bagaimana upaya personil untuk mencari perlindungan dan juga keamanan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah kreativitas. Nah, kreativitas adalah di mana personil atau karyawan ini dapat menunjukkan minat yang sangat besar dan juga dapat menciptakan sesuatu hal-hal baru atau terobosan baru atau dapat mengembangkan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah otonomi independensi. Yang dimaksud dengan otonomi independensi adalah di mana karyawan itu memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi tidak terlalu dipaksa atau tidak terlalu diarahkan, jadi dia punya kebebasan dalam melakukan pekerjaannya sendiri, sehingga hal-hal tersebut yang sudah dijabarkan mampu mendorong seseorang untuk bisa mengembangkan karirnya. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Presentasi kami pada hari ini sampai di sini dulu. Kemudian ini untuk referensi yang kami gunakan. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.